bersama saya Faris Putrianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Wanapita 4, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Fauzi Ali Mustafa SPD. Beliau adalah guru kelas 3 di SD Negeri Wanapita 4. Assalamualaikum Pak Oji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faris. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik. Oke. Alhamdulillah hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Pak. Sebelum nanti saya amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas begitu. Ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Ya, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya susun, tujuan dari pembelajaran berkaitan dengan materi mengukur satuan panjang itu ada 3, Pak Faris. Yang pertama itu saya mengharapkan peserta didik itu mampu menyatakan satuan panjang dengan satuan baku dengan tepat. Untuk yang kedua itu saya mengharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi satuan panjang yang ada di alat ukur satuan panjang. Untuk yang ketiganya itu tujuan dari pembelajaran kaitannya dengan mengukur satuan panjang itu saya mengharapkan peserta didik itu mampu menghitung hasil pengamatan dengan mengukur benda-benda yang ada di sekitar. Terima kasih. Jadi ada 3 tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai ya Pak. Pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak observasi? Ya, jadi itu ada 2 pengembangan yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti. Itu ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya sendiri, saya mengharapkan siswa itu mampu memahami dan mendeskripsikan materi yang berkaitan dengan satuan panjang. Dan sedangkan untuk keterampilannya sendiri, siswa itu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan panjang dalam lingkungan di sekitar mereka. Jadi aspek pengembangannya di pengetahuan dan di keterampilan ya Pak. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan Bapak bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas, baik strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran. Ya, untuk strategi sendiri untuk pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdasarkan dari kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan emosional dan juga sosialnya. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok disesuaikan dengan kemampuan, keterampilan dan juga keaktifan dari siswa tersebut. Untuk model sendiri saya menggunakan model inquiry dan metodenya saya nanti menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Baik Pak, rencana yang Bapak terapkan di dalam kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok ya sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan juga keaktifan siswa ya Pak.
Dan untuk model pembelajaran yang saya menggunakan model pembelajaran berbasis inquiry, dan untuk metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan dalam pembelajaran di kelas, Pak? Ya, karena ini berhubungan dengan strategi yang saya gunakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya gunakan di sini medianya menggunakan media video, gambar, LKPD, dan juga tentunya dengan laptop nanti. Oke, nah kira-kira kapan Bapak lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, mata pelajaran apa, dan jam berapa, Pak? Ya, kebetulan hari ini ada pelajarannya dan nanti akan saya laksanakan untuk pembelajarannya hari ini. Oh begitu ya Pak, baik. Di pekan depan ya pada jam yang kedua, setelah kegiatan upacara dengan mata pelajaran matematika nih, Pak, akan melakukan diskusi kelas. Nah, saya akan melihat dan mengamati, mencatat hal apa yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Setelah melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan yang namanya percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik mungkin ya Pak. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dalam hasil percakapan kita hari ini? Alhamdulillah, untuk saya dapatkan dari percakapan hari ini yaitu gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti dalam pembelajaran. Kemudian nanti saya akan mempersiapkan medianya untuk pembelajaran nanti. Terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pra-observasi dan sampai ketemu di kegiatan observasi kelas. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pra-observasi. Sekian Pak Uji, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan.
sakit atau izin? Oh ya, tadi ada Tegar ya, Bapak Guru itu katanya sakit ibunya ya. Apa di katanya sakit, kita doakan yang sedang sakit hari ini semoga lekas disembuh. Nah ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, untuk menggugah semangat kita ya, untuk belajar hari ini kita lakukan tepuk semangat dulu ya. Masih ingat tepuk semangat gimana? Ya, tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum ke materi pelajaran, Pak Guru ingin menanyakan sesuatu dulu kepada kalian ya. Di sini ada yang pernah diukur tinggi badannya? Ada yang pernah? Tunjuk tangan. Ukur tinggi badannya? Pernah? Pernah? Berarti tahu tinggi badannya itu berapa? Tahu? Ada yang masih ingat? Enggak ya. Berapa? 125. Ada lagi? Ada? 130. Kemudian urutannya lagi, kalian diukur tinggi badannya itu menggunakan apa? Menggunakan apa? Meteran ya. Jadi tadi ada yang tinggi badannya 125 cm, kemudian ada yang tingginya berapa? 130 cm. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang satuan panjang ya. Nanti kita hari ini akan belajar berkaitan dengan satuan panjang. Tadi kalian sudah mengenal yang namanya meter yang nanti berkaitan dengan itu ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang satuan panjang ya. Perlu tanya lagi, kalian pernah lihat meteran? Pernah? Yang kalian pegang sekarang apa namanya? Penggaris itu termasuk alat ukur untuk mengukur panjang atau tidak? Ya, itu salah satu alat ukur untuk mengukur panjang. Kemudian meteran yang dipakai oleh tukang bangunan, kalian pernah lihat? Ya, itu termasuk juga alat ukur untuk mengukur panjang ya. Di sini nanti ada sebuah video ya, kalian amati ya, kalian cermati, nanti kalian lihat ya. Ya, kalian lihat ya. Pak Guru akan putarkan sebuah video ya, nanti kalian lihat. Depan. Ini sedang di toko buku ya. Anggap saja ini yang perempuan namanya Ani ya, kemudian yang laki-laki namanya Andi ya. Di situ Andi membeli buku, kemudian Ani membeli sebuah pulpen ya. Nah ini yang dibeli oleh mereka ya, ada buku gambar, ada pensil ya. Dan apa itu? Penggaris ya, ada penggaris, ada buku gambar A3 dan ada buku gambar A4 ya. Lanjut, mereka kembali ke rumah, ketemu dengan ibunya ya. Di sini menanyakan ya kepada Ani, membeli apa itu tadi Ani? Penggaris. Kemudian itu ada rak buku ya yang berjejer. Nah, di situ nih. Sedikit ya. Nah, di sini. Ini yang dibeli oleh tadi namanya siapa? Ani ya. Ani membeli buku gambar A3. Kemudian lanjut lagi. Kemudian siapa lagi tadi namanya? Andi membeli buku gambar A4.
sini tentunya nih alat ukurnya ya yang bisa untuk mengukur tadi apa namanya ukur gambar A3 dan A4. Ini pernah lihat apa namanya meteran. Kemudian ini meteran yang biasa digunakan di apa tukang jahit atau penjahit. Kemudian ini adalah di apa penggaris punya, coba ditunjukkan yang punya penggaris. Nah itu termasuk juga alat ukur. Kemudian di sini ada juga ya penggaris yang biasa untuk mengukur jalan ya yang panjang-panjang biasanya ya. Ini alat ukurnya untuk mengukur panjang. Ini dinamakan satuan baku ya. Biasanya untuk satuan baku alat ukurnya yang digunakan itu ini ya, karena dilihat penggaris kalian tertera angkanya atau tidak ya. Yang biasanya yang penggaris pinjam sebentar ya, yang penggaris seperti ini biasanya jumlahnya sampai 30 cm ya. Kemudian apakah bisa mengukur tanpa menggunakan alat ini? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Menggunakan apa kalau bisa? Menggunakan tangan kita ya, atau dengan langkah kaki kita ya. Nah, dengan menggunakan apa namanya jengkal kita, tangan kita, itu namanya mengukur dengan satuan tidak baku ya. Contohnya seperti ini, Pak Guru contohkan. Pak Guru mau mengukur panjang dari meja, bisa menggunakan yang namanya tangan ya. Kalian hitung nanti ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti jumlah panjang dari meja tersebut tadi berapa? 5 jengkal. Kalau menggunakan penggaris itu sudah tertera apa namanya angkanya. Kalau menggunakan tangan namanya menggunakan satuan tidak baku. Kemudian apa lagi yang bisa kita gunakan satuan tidak baku? Ada? Menggunakan apa tadi? Langkah kaki. Contohnya seperti ini, kalian sedang pelajaran olahraga dengan Pak Faris ya. Kamu melihat di lapangan depan ada lapangan pol. Kamu penasaran ya, kamu penasaran panjangnya berapa ya. Kamu tidak punya penggaris, kamu bisa menggunakan langkah kaki untuk mengukur lapangan voli tersebut. Contohnya seperti ini anggap saja lapangan voli ya. Kamu bisa mengukurnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu juga termasuk namanya mengukur. Bisa dipahami? Nah, berarti mengukur itu bisa menggunakan apa saja alatnya ada ya. Yang satuan baku tadi apa? Meteran ya, meteran jahit, kemudian penggaris ya. Itu termasuk alat ukur untuk satuan baku. Yang tidak baku tadi apa? Tangan, jengkal tangan, kemudian langkah kaki ya. Bisa dipahami? Nah, Pak Guru ini mencontohkan ya. Kalian mengukur dengan satuan baku ya, Pak Guru. Mengukur dengan satuan baku. Kalau mengukur itu ingat-ingat ya, harus dari angka 0. Pak Guru contohkan, ini mengukur dengan satuan baku ya. Pak Guru mau mengukur panjangnya buku ini berapa ya. Dari 0 ya. Kemudian dilihat angka terakhirnya itu angka berapa ya. Di sini angka terakhirnya itu 18. Berarti panjang buku ini itu 18 cm. Nah, di sini ada yang mau coba maju ke depan. Satu anak, yuk kita mencoba mengukur panjang dari spidol ini, ya. Coba, mau coba?
Ya, Lisa, coba maju Lisa. Lisa. Coba di sini Lisa mau mengukur spidol panjangnya berapa? Sini, punya penggaris. Nah, coba Lisa, harus ke depan teman-temannya. Nih, panjangnya berapa? Nah, ukur. Berapa? 14. Ya, tadi panjangnya 14 cm. Kata Lisa panjangnya ini 14 cm. Tepuk tangan untuk Lisa. Ya. Nah, tadi contoh dari mengukur satuan baku, kemudian satuan tidak baku. Pak Guru minta tolong anak yang perempuan sama masuk ke depan menggunakan jengkal tangan ya. Nih, meja aja nggak apa-apa, meja. Itu. Berapa? 7 jengkal tangan sal. Jadi tadi panjangnya berapa? Yang meja ini 7 jengkal tangannya sal. Nah, ya sudah duduk kembali. Tepuk tangan untuk bisa dipahami kaitannya dengan satuan panjang. Nah, ini kemudian Pak Guru sudah membagi kelompok. Nanti Pak Guru akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tugasnya apa? Nanti kalian mengukur benda yang ada di sekitar kalian. Ya, boleh apa saja, 5 saja, ya. Ya, 5 saja disiapkan. Nanti berkelompok. Ya, nanti kertasnya Pak Guru bagikan, LKPD-nya Pak Guru bagikan. Nanti kalian tulis. Bisa? Bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum Pak Guru bagikan LKPD-nya? Ya, nah Pak Guru bagikan ya. Berkelompok. Nah, sekarang berkelompok. Kalian yang punya penggaris silakan ukur apa saja, 5 benda saja. Ya. Contoh seperti ini. Ballpoint. Panjangnya di situ berapa? Ya, titik-titik sentimeter. Kemudian buku. Titik-titik sentimeter. Diukur dengan menggunakan penggaris kalian. Yang satu mencatat, yang satu mengukur. Paham? Pak Guru beri waktu 2 menit. Ya. Silakan dilakukan. Pak Guru beri waktu 2 menit untuk kalian mengerjakan. Ya. Langsung ditulis ya, kalau sudah mengukur langsung ditulis. Ada yang mengukur dan juga ada yang mencatat ya. Apa saja ya. Untuk bendanya bebas apa saja yang kalian temukan di sekitar kalian ya. Boleh buku, boleh tempat, boleh pensil.
habis. Nah, sudah waktunya habis. Silakan. Sudah? Jadi kalian sudah mengukur benda-benda di sekitar kalian. Pak Guru mau satu anak maju untuk membacakan hasilnya, ya. Dari kelompoknya, coba ini kelompoknya Lutfi, ini coba membacakan. Ya. Bacakan aja. Ya, sini. Yuk. Yang lain dengarkan dan duduk, ya. Ya, sudah tepuk tangan. Yuk, Kanja, maju ke depan. Kelompoknya Kanja. Nanti yang terakhir nanti kelompoknya habis, ya. Habis ini kelompoknya habis, maju ke depan untuk membacakan hasilnya, ya. Yang lain mendengarkan dan baik. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Mari baca. Habis. Kelompoknya habis. Yang lain mendengarkan. Ya, sudah tepuk tangan. Nah, tadi kalian sudah belajar mengukur. Tadi ada yang mengukur ballpoint, ada yang mengukur pensil, dan juga ada yang mengukur buku, ya. Sudah paham kaitannya dengan satuan panjang? Mengukur satuan panjang sudah paham? Sudah paham? Ya. Tadi kalian belajar tentang apa? Tadi kalian belajar tentang apa? Satuan pan. Kaitannya dengan apa? Alat ukurnya. Ada apa saja tadi? Penggaris, terus meter, kemudian meteran jari. Kalau yang menggunakan organ tubuh kita tadi apa? Menggunakan tangan. Kemudian apa lagi? Langkah. Ya, sudah bisa dipahami. Sekarang kalian sudah paham kaitannya dengan satuan panjang. Hari ini kita cukupkan untuk pembelajarannya. Ya, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa setelah selesai belajar, ya. Silakan ketua kelas disiapkan untuk berdoa.
saya ditemani oleh Pak Fauzi Ali Mustafa, guru kelas 3, selaku guru yang telah diobservasi supervisi akademik kemarin. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Khofifah selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Khofifah, Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak mengenai dengan jalannya proses observasi kelas untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Fauzi, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan? Ya, baik Bapak, terkait dengan perasaan saya pada saat observasi, saya merasa sedikit tegang Pak. Mungkin itu karena pengalaman pertama saya dan juga saya belum terbiasa Bapak. Tapi seiring berjalannya waktu, saya bisa merasa tenang. Namun untuk kegiatan observasi tersebut kemarin dapat berjalan dengan lancar dan baik Bapak. Alhamdulillah ya Pak, berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Bisa diceritakan kembali Pak untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak observasi, serta langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas seperti itu Bapak. Ya, untuk tahapannya sendiri itu saya membuat perangkat pembelajaran Bapak. Kemudian untuk areanya pengembangan sendiri itu adalah dari area keterampilan dan area pengetahuan Bapak. Oke, baik. Jadi area yang dikembangkan adalah area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan kita. Nah, menurut Bapak nih, sejauh mana ya, area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum Bapak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Namun masih ada beberapa kekurangan Bapak. Oh iya, baik Pak, sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangan ya. Sudah berjalan dengan baik dan lancar walaupun masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak, apakah kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas? Kendalanya itu apa Bapak? Ya, jadi untuk kekurangan atau kendala yang saya hadapi itu di kelas masih ada beberapa siswa yang tidak mau mengikuti kegiatan atau kurang aktif dalam proses pembelajaran Bapak. Oh baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat atau tidak aktif dalam proses pembelajaran dan mungkin hanya melibatkan siswa yang lain ya Pak. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang menjadi penyebab tidak terlibat atau tidak aktif dalam proses pembelajaran atau pada kegiatan berdiskusi seperti itu Bapak? Oke, mungkin penyebabnya dari pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak di tiap kelompoknya Bapak. Jadi nanti untuk kedepannya saya akan menggunakan pendekatan sesuai dengan minat dan bakat siswa itu Bapak. Misalnya saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada yang belajarnya visual, auditory atau kinestetik. Nah, kemudian itu untuk memacu semangat dari siswanya Bapak. Jadi sesuai dengan kenyamanan siswa tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti disesuaikan dengan keadaan siswa Bapak. Oh, berarti disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid ini. Baik. Itu adalah rencana ke depannya ya Pak. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan,
Bapak akan menyesuaikan dengan berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang belajarnya visual, auditorik, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa bersemangat nih dan disesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut nih Bapak. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan mendapatkan hasil yang diharapkan dalam proses pembelajaran dibanding proses pembelajaran sebelumnya gitu Pak. Saya tunggu cita-citanya lagi Pak. Cita-cita Bapak dalam pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran bisa direalisasikan lagi atau tidak? Kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Insya Allah untuk rencana itu pelaksananya sekitar minggu depan setelah kegiatan PTS. Oh baik, berarti memang minggu ini itu kegiatan PTS sehingga tidak bisa dilaksanakan minggu sekarang gitu. Berarti dilaksanakannya nanti minggu depan setelah kegiatan PTS. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik.